네가 벗어봐. 야, 어차피 할 건데 너도 좋아야잖아. 반태기 칼질하기 전에 빨리 벗어, 이 씨발려나. 브라자도 벗어. 살려주세요. Dalam pekatnya malam yang menyimpan luka, sebuah cinta hancur tanpa peringatan. Wanita tersayang dihabisi tanpa ampun, bukan karena dosa, tapi karena sang iblis haus akan penderitaan tanpa alasan. Dan di antara genangan darah dan jeritan yang tak terdengar, lahirlah tekad yang lebih kejam dari kematian itu sendiri. Ia bukan lagi pria biasa, ia menjadi bayangan yang siap memburu iblis dengan cara iblis itu sendiri. Dan inilah I Saw the Devil. Film dibuka dengan adegan seorang pria mengemudi di malam hari saat hujan salju turun. Di sudut jalan, tampak sebuah mobil terparkir, di mana seorang wanita bernama Jo Yeon berada di dalamnya dan sedang berbicara melalui telepon dengan kekasihnya bernama Soo Hyun mengenai mobilnya yang mogok. Tak lama kemudian, seorang pria misterius mengenakan mantel hitam mendekati mobil Jo Yeon dan menanyakan kondisi kendaraannya. Jo Yeon menjelaskan bahwa ia sedang menunggu mobil derek yang telah ia hubungi sebelumnya. Pria tersebut kemudian menawarkan diri untuk membantu memeriksa mobilnya. Tak lama kemudian, pria misterius itu memberitahu bahwa mobil Jo Yeon terjebak di tumpukan salju. Namun karena merasa enggan menerima bantuannya, Jo Yeon menolak dengan halus. Pria itu pun segera beranjak pergi, meninggalkannya sendiri. Dalam kebingungan, Jo Yeon memperhatikan mobil pria tersebut dari kejauhan. Namun, tiba-tiba, usai melakukan aksi sadisnya, pria misterius yang ternyata seorang psikopat membawa Jo Yeon ke sebuah tempat. Menyadari bahwa Jo Yeon masih bernyawa, ia pun mengikat tubuhnya dan menyiapkan alat untuk menghabisinya dalam kondisi tak berdaya. Dengan penuh harapan, Jo Yeon memohon agar dibebaskan dan mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengandung. 죽이면 돼요. 왜? 아이를 가졌어요. Namun tanpa sedikit pun rasa iba, sang psikopat mengabaikan permohonannya dan langsung mengakhiri hidup Jo Yeon. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang anak yang sedang bermain dan tanpa sengaja menemukan potongan organ tubuh manusia yang terbungkus plastik. Pihak kepolisian segera mengirimkan tim ke lokasi penemuan potongan tubuh. Dalam proses pencarian, salah satu anggota tim menemukan potongan yang teridentifikasi sebagai milik Jo Yeon. Dengan hati yang hancur, Soo Hyun harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang paling ia cintai. Beberapa waktu setelah masa berkabung, Soo Hyun bersumpah untuk menemukan pelaku. Sebagai anggota badan intelijen yang terlatih, ia memiliki kemampuan untuk melacak penjahat hingga ke tempat persembunyian paling tersembunyi sekalipun. Soo Hyun kemudian menemui atasannya untuk mengajukan cuti selama 2 pekan dengan alasan ingin menenangkan diri atas kepergian kekasihnya. Namun sebenarnya, ia telah menetapkan tekad untuk mencari dan membalas dendam kepada pelaku secara pribadi tanpa melibatkan pihak kepolisian. Setelah memperoleh izin, Soo Hyun segera menuju kediaman ayah mertuanya, yang ternyata merupakan seorang pensiunan detektif. Kedatangannya bertujuan untuk meminta data para residivis dengan riwayat kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap perempuan. Tak memerlukan waktu lama, Soo Hyun segera mendatangi satu persatu individu yang tercantum dalam daftar tersebut. Target pertamanya, sebut saja Agus. Secara diam-diam, Soo Hyun menyusup masuk ke apartemen Agus dan tanpa sengaja melihat Agus sedang menonton video esek-esek
sambil sibuk mengokang pistol airnya. So-hyun langsung menginterogasi Agus, namun ternyata Agus bukanlah pelaku di balik kematian kekasihnya. Meskipun demikian, Agus tetap harus menerima hadiah sebagai konsekuensi, dan inilah yang kemudian terjadi. Berlanjut ke target selanjutnya. Saat So-hyun melihat foto-foto dalam daftar pelaku, ia merasakan firasat kuat terhadap seorang pria berambut gondrong yang bernama Kyung-chul. Keesokan harinya, So-hyun segera mendatangi kediaman orang tua Kyung-chul untuk menggali informasi mengenai status pekerjaan serta tempat tinggal Kyung-chul. Setelah memperoleh data yang akurat dari orang tuanya dan putra Kyung-chul, So-hyun berpamitan dan langsung menuju lokasi untuk menggeledah isi rumah Kyung-chul. So-hyun menelusuri setiap ruangan satu persatu hingga menemukan sebuah ruangan mencurigakan yang menyerupai tempat pembantaian. Di ruangan itu, ia menemukan sebuah cincin tunangan, cincin yang dulu ia berikan kepada kekasih tercintanya, Ju-yeon. Temuan tersebut membuktikan bahwa firasat So-hyun terhadap Kyung-chul sepenuhnya benar. Kyung-chul lah yang telah menghabisi nyawa Ju-yeon secara brutal. Adegan berganti menampilkan Kyung-chul yang sedang menjemput sejumlah siswi sekolah. Rupanya ia bekerja sebagai sopir angkutan sekolah, sebuah profesi yang dimanfaatkannya sebagai kedok untuk melancarkan aksi-aksi keji yang selama ini ia sembunyikan. Dalam perjalanan mengantar para siswi pulang sekolah, pandangan Kyung-chul tertuju pada seorang gadis yang menarik perhatiannya. Tanpa ragu, ia langsung menetapkan gadis tersebut sebagai sasaran berikutnya untuk melancarkan aksinya. Setelah menurunkan beberapa siswi di tempat tujuan, Kyung-chul mulai menjalankan rencana jahatnya untuk menculik salah satu siswi yang telah ia incar sejak awal. Namun tanpa sepengetahuannya, So-hyun telah memasang alat pelacak di mobil tersebut yang mempermudahnya untuk memantau pergerakan Kyung-chul. Setibanya di sebuah perkebunan, Kyung-chul segera melancarkan tindakan bejatnya. Namun di tengah aksinya, ia merasa ada sosok yang tengah mengawasinya. Tanpa ragu, ia segera bangkit, mengambil sebilah celurit, dan mulai menyusuri area di sekitarnya. Saat tiba di depan pintu, tiba-tiba muncul sosok So-hyun yang membuat Kyung-chul terkejut dan sedikit panik hingga ia langsung menyalakan lampu di area tersebut. Melihat kemunculan So-hyun secara tiba-tiba, Kyung-chul segera melancarkan serangan sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari. Namun, sebagai anggota intelijen yang terlatih dalam berbagai teknik bela diri, So-hyun mampu mengatasi perlawanan Kyung-chul dengan mudah. Ketika Kyung-chul dalam keadaan tak sadarkan diri, So-hyun tidak langsung menghabisinya. Sebaliknya, ia menanamkan alat penyadap ke dalam tubuh Kyung-chul agar dapat memantau lokasi dan percakapannya dengan mudah. Lebih dari itu, So-hyun telah menyiapkan sebuah permainan tersendiri untuk Kyung-chul sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya, sesuai dengan rencana yang telah ia susun. Beberapa jam kemudian, Kyung-chul yang sebelumnya pingsan akhirnya sadar dan menemukan sebuah amplop berisi uang yang ditinggalkan oleh So-hyun. Setelah membersihkan diri, Kyung-chul tampil dengan penampilan yang lebih rapi dan bersiap meninggalkan tempat itu menggunakan mobil. Namun saat menyalakan mesin, ia menyadari bahwa mobil tersebut telah disabotase oleh So-hyun. Akibatnya, Kyung-chul terpaksa berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari tumpangan. Beberapa menit menunggu di pinggir jalan, sebuah taksi melintas dan berhenti di depan Kyung-chul. Di dalamnya terdapat dua pria yang tampak ramah dan menawarkan tumpangan kepadanya. Namun, sikap mereka yang tersenyum dengan cara mencurigakan membuat Kyung-chul mulai waspada. Sebagai seorang psikopat yang sudah berpengalaman, Kyung-chul tetap tenang menghadapi situasi tersebut dan dengan cepat membunuh kedua pria itu.
Usai menyingkirkan mereka, ia mengambil alih kemudi, lalu menepikan mobil untuk memeriksa bagasi belakang. Di sanalah ia menemukan jasad sopir taksi yang sudah dalam kondisi terikat. Keesokan harinya, Kyung Chul yang kini menyamar sebagai sopir taksi mendatangi sebuah klinik untuk mengobati luka yang ia peroleh saat bertarung dengan So Hyun. Setibanya di sana, ia langsung berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisinya. Tak lama berselang, seorang perawat muda dan cantik masuk ke dalam ruangan, dan pada saat itu pula, Kyung Chul kembali menetapkan target barunya dengan mengincar perawat tersebut. Usai menjalani konsultasi, Kyung Chul langsung menuju loket pembayaran yang kebetulan dijaga oleh perawat cantik yang menjadi incarannya. Dengan sikap sok percaya diri, ia mulai mendekati perawat tersebut dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, bahkan menyentuh ranah pribadi. Hal ini membuat sang perawat merasa tidak nyaman dan terganggu. Beberapa saat kemudian, perawat cantik itu masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu. Tanpa disangka, Kyung Chul sudah berada di dalam ruangan tersebut, duduk di kursi roda sambil memegang sebatang rokok. Tak mampu lagi menahan dorongan hasrat bejatnya, Kyung Chul tiba-tiba berdiri dan mendekati sang perawat. Hingga peristiwa yang tak diinginkan pun terjadi. 네가 벗어봐. 야, 어차피 할 건데 너도 좋아야 하잖아. 반대게 칼질하기 전에 빨리 벗어 이 씨발려나. 브라자도 벗어. 살려주세요. Di tengah aksi bejat yang tengah dilakukan Kyung Chul, tanpa ia sadari, So Hyun yang sejak awal memantau pergerakannya melalui alat penyadap, ternyata sudah berada tepat di belakangnya dan langsung menghajarnya. 이렇게 약한 척해? 점점 끔찍해질 거야. Setelah itu, So Hyun meminta perawat wanita tersebut untuk merawat luka Kyung Chul. Ketika Kyung Chul kembali sadar, ia pun dilepaskan. Merasa dipermainkan oleh So Hyun, Kyung Chul diliputi amarah yang tak terbendung. Dalam pelampiasan emosinya, ia mencoba membegal pengendara yang melintas. Namun, aksinya gagal total karena pengendara tersebut ternyata merupakan sekelompok anggota militer, sehingga Kyung Chul terpaksa membatalkan niatnya. Adegan berlanjut saat Kyung Chul mendatangi seorang kenalan lamanya, sebut saja Asep, yang ternyata juga merupakan seorang psikopat. Lebih parah lagi, Asep diketahui sebagai seorang kanibal yang mengonsumsi daging para korbannya. Hal tersebut terlihat saat mereka menikmati makan malam bersama, di mana Asep menawarkan Kyung Chul untuk mencicipi hidangan yang ia santap, sambil berkata bahwa setelah mencobanya, ia tak akan bisa menikmati daging lain lagi. Secara spontan, Kyung Chul langsung menolak tawaran tersebut dan menyebut Asep telah kehilangan akal karena kecanduan memakan daging. Beberapa saat kemudian, Asep terlihat bersiap untuk membunuh seorang wanita yang menjadi korbannya. Namun, tepat ketika ia hendak memenggal kepala korban, tiba-tiba terdengar suara dari radio yang ada di dalam ruangan. Kejadian itu membuat Asep menghentikan aksinya sejenak untuk memeriksa sumber suara dari radio. Setelah memeriksanya dan kembali mengalihkan pandangan ke arah korban, ia dikejutkan karena wanita tersebut telah menghilang. Tanpa diduga, So Hyun muncul dan langsung melumpuhkan Asep hingga tak berdaya. Saat So Hyun bersiap memotong tangan Asep, tiba-tiba aksinya terhenti karena kedatangan Kyung Chul yang langsung menembakkan senjata ke arahnya. Serangan mendadak itu membuat So Hyun merasa terancam, sehingga ia segera memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. So Hyun yang saat itu berada di lantai 2 sedang menyusun rencana sambil bergerak secara diam-diam. Ia terus mengamati situasi di sekitarnya
dengan penuh kewaspadaan hingga tiba-tiba melihat bayangan mencurigakan. Tanpa disangka, istri Agus sudah berdiri tepat di belakangnya. Ketika Soo-hyun berusaha mengambil kembali senjatanya yang terjatuh akibat serangan dari istri Agus, ia dikejutkan oleh kemunculan Agus yang langsung mencoba menyerangnya. Pertarungan pun tak terelakkan, namun dalam waktu singkat, Agus berhasil dilumpuhkan dan dibuat tak berdaya oleh Soo-hyun. Setelah itu Kyung-chul muncul dan keberadaannya langsung terdeteksi oleh Soo-hyun. Saat Kyung-chul bersiap mendekatinya, Soo-hyun segera menyebar ranjau paku sebagai jebakan dan memancingnya mendekat. Ketika Kyung-chul menginjak ranjau tersebut, ia langsung diserang dan dihajar oleh Soo-hyun tanpa ampun. Adegan berlanjut saat Kyung-chul terbaring di ruang perawatan dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Diam-diam, ia mendengarkan percakapan antara Soo-hyun dan rekannya mengenai alat penyadap yang telah ditanamkan di dalam tubuhnya. Dari momen tersebut, Kyung-chul memperoleh banyak informasi penting dan mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Soo-hyun. Beberapa saat kemudian, Kyung-chul yang telah keluar dari rumah sakit terlihat mendatangi sebuah apotek. Sesampainya di sana, ia mengambil obat pencuci perut dan tanpa ragu membunuh pemilik apotek tersebut. Setelah itu, ia segera menuju toilet umum. Sementara itu, Soo-hyun yang mendengar suara Kyung-chul melalui alat penyadap yang masih tertanam segera melacak lokasi terakhirnya. Sayangnya, ia tiba terlambat dan hanya menemukan pemilik apotek dalam kondisi sekarat dengan luka parah di lehernya. Sementara itu, Kyung-chul berhasil mengeluarkan alat penyadap yang sebelumnya tertanam di dalam perutnya. Tak lama kemudian, seorang kurir datang ke toilet umum untuk buang air. Namun naas, ia justru bertemu dengan Kyung-chul. Tanpa ragu, Kyung-chul langsung membunuh kurir tersebut, lalu menempatkan alat penyadap ke dalam mulut korban guna mengecoh Soo-hyun. Soo-hyun yang kehilangan jejak Kyung-chul sempat dilanda kepanikan. Ia kemudian mendatangi Agus yang masih dirawat di rumah sakit untuk menanyakan rencana Kyung-chul. Setelah Agus mengungkapkan informasi yang diketahuinya, Soo-hyun semakin panik saat menyadari bahwa mertuanya berada dalam bahaya. Situasi semakin mendesak ketika rekannya memberi kabar bahwa Kyung-chul berniat menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah menyelesaikan semua rencananya. Sementara itu, Kyung-chul yang menyamar sebagai kurir paket sudah berada di rumah mertua Soo-hyun dan tengah melakukan penyiksaan terhadapnya. 씨발, 이거 어디 갔어? 야, 올려나? Tak lama berselang, adik ipar Soo-hyun tiba di rumah tanpa menyadari bahwa seorang predator telah mengawasinya dari balik ruangan. Sesaat setelah tiba di rumah mertuanya, Soo-hyun kembali dihadapkan pada kenyataan yang memilukan. Ia mendapati sang mertua dalam kondisi sekarat dan lebih tragis lagi, mengetahui bahwa adik iparnya telah diculik dengan nasib yang belum diketahui. Dalam kesedihan yang mendalam dan amarah yang semakin membara, Soo-hyun menahan segala beban emosional yang ia rasakan, bertekad untuk menuntaskan misi yang telah ia mulai. Tak lama berselang, adik ipar Soo-hyun ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi hanya terbungkus selimut. Sementara itu, Kyung-chul yang sebelumnya berjanji akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian telah tiba di lokasi yang disepakati. Namun, tepat saat polisi hendak menangkapnya, mobil yang dikendarai oleh Soo-hyun tiba-tiba muncul. Tidak rela jika Kyung-chul hanya berakhir di penjara, Soo-hyun dengan mobil yang pintunya sudah terlepas melakukan manuver berani dan berhasil menculik Kyung-chul dari lokasi tersebut. Soo-hyun kemudian membawa Kyung-chul kembali ke rumah lamanya, yang dahulu menjadi tempat eksekusi para korban Kyung-chul. Di sana, Kyung-chul disekap dan diikat di dalam gudang, tepat di bawah sebilah pisau besar yang digantung dan dirancang untuk jatuh secara otomatis. Setelah melakukan sedikit interogasi disertai penyiksaan untuk menebar ketakutan, Soo-hyun menempatkan alat penyadap di dekatnya. Namun, alih-alih gentar, Kyung-chul justru mencaci maki dan menantang Soo-hyun untuk segera membunuhnya. Tanpa diduga, Soo-hyun telah menyiapkan kejutan akhir. Ia menghubungi orang tua serta anak Kyung-chul
Tak lama kemudian, keluarga Kyung Chul tiba di lokasi dan inilah yang terjadi. Dan film pun berakhir.